Dengan raihan positif yang didapat skuad Garuda di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kapten anyar Timnas Indonesia Jay Ises sukses membuktikan perkataannya sebelum laga. Ya, pada saat konferensi pers sebelum pertandingan, bek tengah Venezia FC itu mengakui betapa kuatnya Arab Saudi di atas kertas. Ya, Green Falcons merupakan negara langganan Piala Dunia dan memiliki ranking FIFA jauh di atas tim merah putih. Akan tetapi dalam pernyataannya, Jay Ises yakin jika Timnas Indonesia akan dapat tampil optimal dan memberikan kejutan seperti halnya saat anak asuh Roberto Mancini mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 lalu. Dan benar saja omongan Jay Ises terbukti dengan Timnas Indonesia yang berhasil imbangi Arab Saudi di kandangnya sendiri. Hasil positif ini juga menyoroti performa cemerlang Jay Ises yang dinilai mirip dengan gaya bermain defender khas Italia. Berbekal pengalaman dan ketenangan, Jay Ises mengambil alih peran penting dalam lini pertahanan. Penggemar tanah air menyanjung gaya bertahannya yang disiplin yang mengingatkan mereka pada ketangguhan bek-bek Serie A Italia. Netizen menggambarkan Ises sebagai sosok yang mempunyai posisi dan timing yang sangat baik dalam melakukan tackle serta penguasaan ruang yang efektif, mirip dengan yang sering ditampilkan oleh para pemain belakang di Italia. Ketangguhan bek klub Serie A Liga Italia Venezia itu dalam mengendalikan bola dan membaca pergerakan lawan membuatnya tidak hanya sebagai benteng pertahanan, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu memotivasi rekan satu timnya di lapangan. Kepemimpinannya di laga ini memberikan inspirasi dan keyakinan lebih kepada Timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan selanjutnya di kualifikasi. Penampilan impresif Jay Ises ini bahkan membuat pelatih Timnas Arab Saudi Roberto Mancini menyanjungnya. Menurut Mancini, laga perdana sangat sulit, namun saat ini Indonesia diperkuat oleh beberapa pemain yang tampil di Liga Top Eropa seperti Jay Ises. Dengan hadirnya pemain berkualitas seperti inilah, ia memuji kiprah dari Timnas Indonesia. Performa apik tak hanya ditunjukkan oleh Jay Ises, Marten Pas yang baru memulai debutnya di laga kemarin pun tampil gemilang. Walaupun sebelumnya dikabarkan belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi, Marten Pas tetap serius menjalani semua sesi latihan yang diberikan pelatih kiper skuad Garuda. Setelah dipastikan bisa memperkuat tim merah putih, ia pun menunjukkan kebahagiaannya dipanggil Timnas Indonesia dengan mengunggah feed di akun Instagramnya @martenpas, membagikan momen tiba di Jeddah, Arab Saudi, serta foto latihan bareng Timnas Indonesia. Tak cuma di feeds, ex-kiper FC Ultra ini juga membagikan foto-foto aksinya di stories Instagramnya. Kehadiran Marten Pas itu di sisi lain menyorot Elkan Bagot yang justru seakan melupakan skuad Garuda. Sejak akhir Mei lalu atau mangkir dari panggilan Timnas Indonesia U23, Elkan Bagot menghapus bendera Indonesia di bio Instagramnya. Bahkan baru-baru ini Elkan Bagot juga mengunfollow pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Sederet fakta tersebut menunjukkan ada yang tak beres antara Elkan Bagot dengan Sintayong Timnas Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, ketimbang memasukkan nama Elkan Bagot untuk memperkuat lini belakang, Coach Shin lebih memilih pemain lain yakni bek Maluku United Wahyu Prasetyo. Ia mengaku bahwa pemain yang dijuluki Hulk tersebut dibutuhkan di skuad Timnas Indonesia. Meski begitu, Sintayong memberikan pesan kepada Elkan Bagot dan juga pemain yang mendapatkan kesempatan membela skuad Garuda. Pelatih berusia 53 tahun tersebut menyebut bahwa setiap pemain harus bertanggung jawab ketika berseragam tim Garuda dan jangan sampai mengecewakan masyarakat dan supporter. Baginya, mereka harus memberikan yang terbaik ketika sudah turun di lapangan. Wejangan Sintayong itu tentu demi misi meningkatkan kualitas permainan tim Merah Putih di ajang yang lebih tinggi lagi. Bahkan kini terbaru, ada dua pemain keturunan anyar yang akan dinaturalisasi untuk menambah kekuatan tim. Dua pemain itu ialah Miss Hilgers dan Eliano Reinders yang sama-sama berposisi di lini belakang. Saat ini, Miss Hilgers memperkuat klub level tertinggi Belanda LC20 yang bermain di posisi bek tengah. Sementara itu, Eliano Reinders adalah seorang bek kiri dan juga bermain untuk PSV Zwolle di liga level tertinggi Belanda. Keduanya saat ini masih berusia 23 tahun, di mana potensi kedua pemain itu untuk berkembang pun akan sangat besar. Selain itu, masa edar keduanya di Timnas Indonesia juga bisa lebih dari 10 tahun. Namun, kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Reinders akan semakin membuat lini belakang Timnas Indonesia penuh sesak. Sebab banyak juga pemain keturunan di skuad Garuda yang berposisi sebagai pemain belakang. Namun, terlepas dari itu, keduanya sama-sama memiliki statistik yang apik.
Eliano Reinier sejauh ini mentoreh 93 laga dengan 6 gol dan 7 assist bersama klubnya. Sementara Miss Hilgers mencatatkan total 101 laga dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Statistik apik tersebut diharapkan bisa menjadi bekal keduanya untuk bermain bersama skuad Garuda mendatang. Setelah ini, tim asuhan Sintayong akan menjamu Australia di matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebelumnya, Australia secara mengejutkan tumbang saat menjamu Bahrain di laga perdana. Karena kekalahan ini, pemain Australia Alessandro Kirkati menegaskan ingin menjadikan skuad Garuda sebagai pelampiasan setelah timnya tumbang. Kami akan kembali ke ruang ganti dan fokus pada Indonesia. Dan yang terpenting adalah memenangkan pertandingan itu, ucap Kirkati dikutip dari Sydney Morning Herald. Kirkati mengatakan kekalahan lawan Bahrain sudah tidak bisa diulang lagi, sehingga harus fokus untuk laga ke depan, yaitu melawan skuad Garuda. Sementara itu, timnas Indonesia yang meraih hasil positif di laga pembuka kemarin dipastikan memiliki motivasi yang baik untuk menatap laga kontra The Sacros.